Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat G-code untuk gambar kerja berupa asbak dengan ukuran 100 kali 100, kemudian kolamnya adalah 70 kali 70, kemudian radiusnya 4 kali R5, yang kolamnya juga radiusnya 4 kali R5. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Z-nya. Langsung aja kita bikin di Mastercam sini. Pertama kita buat ini dulu di home ini, menu home, kemudian warnanya kita buat menjadi warna merah. Untuk warna sebenarnya terserah sih, nggak harus merah. Kemudian selanjutnya kita klik menu baru wireframe, kemudian rectangle, kemudian di sini origin, di sini anchor to center, kemudian klik sembarangan di sini, kemudian klik ukurannya yaitu 100 kali 100, dan ini 100 kali 100, kemudian ini add, ini masih sama yaitu di origin 70 kali 70, dan setelah itu centang 2, kemudian di fillet, dan fillet ini ada fillet titis, ada fillet triangular fillet dan titis. Kita isi R-nya adalah 5, kemudian kita klik garis-garisnya ini yang di fillet, semuanya R5. Sudah semuanya R5. Setelah itu kita klik OK, kemudian masuk ke solid, kemudian kita extrude. Jadi untuk extrude, kemudian kita pilih ini create body, tanda hijau ini berarti semua ininya menyatu, semua objek yang warna kuning ini menyatu. Kemudian kita klik ini, kemudian kita arahnya kita klik isometrik, arahnya kita balik dengan klik ini, kemudian kita ininya distance-nya adalah, jadi rencana kita bikin aspek yaitu untuk ketebalan 15, enter 15 segini, kemudian ini create body, setelah itu add, kita klik ini, kemudian centang hijau, kemudian kita klik cut body, kemudian untuk kedalaman dari kolam yaitu 10, enter. Setelah itu kita udah selesai nih bikin solid, kemudian kita centang hijau. Setelah itu kita bikin raw materialnya dengan cara raw material itu bahan mentahnya atau stock setupnya dengan cara kita klik, kita ganti dulu ke isometrik, kemudian kita klik top, selalu isometrik, kemudian kita bikin levelnya di sini ya, levelnya 1 udah, kita bikin level 2, add, ini masih 0 posisinya, kemudian kita kasih nama misalnya di situ raw material, kita klik, kemudian masuk ke wireframe, kemudian rectangle, kemudian kita ancor origin, kita klik di sini, kita klik di luar kotak yang merah ini, klik sembarang, kemudian ini kita bikin, ini kan untuk bahan jadinya 100 kali 100, maka ini kita bikin 110, ini juga 110, artinya setiap
pinggir kita kasih kelebihan 5 mili, kanan 5 mili, kiri 5 mili. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kita klik OK, sudah. Kemudian kita ke mesin, kita bikin stock setup, default. Kita alihkan dari level ke toolpad. Kita klik di sini stock setup. Nah, ini kita klik di sini. Di isometrik. Terus ini 110 ininya kita bikin yaitu raw materialnya 31. Enter. Karena yang bagian bawah ini nanti akan di ini jepit dengan ragu. Kemudian setelah itu 31 so basic OC kita pilih ini manual, and selection, sound, ininya 31, enter. Setelah itu kita klik centang. Oke. Oh ini tadi sudah dipakai, berarti ini centang aja. Jadi sudah jadi. Untuk ini tinggal kita bikin toolpad-nya, yaitu pengerjaannya. Kita lihat di isometrik dulu. Isometrik alamnya. Machine code. Kemudian kita bikin di toolpad, kita klik di sini area roughing, kemudian masuk ke ini mesin ini warna hijau ini adalah yang akan di machining. Kita yang merah ini adalah yang dihindari, kita abaikan yang dihindari, kita masuk ke sini, kita klik sini select entities, kemudian kita pilih semua, kita klik semua dan selection, kemudian sini toleransi wall stocknya atau dindingnya kita tulis 0.2, kemudian sini 0.2, kemudian masuk ke toolpad control. Ini change boundary adalah batasan untuk machiningnya, kita klik sini, kita pilih ini change. Ini kalau pilih ini artinya raw materialnya tadi 110 kali 110, kemudian kita centang, ini sudah tertanggal 1, dan ini strategi from inside itu pemakanan dari luar sini, from outside maksudnya from outside. Adapun nanti yang di dalam ini atau kolam ini juga tidak menginginkan pemakanan dari luar, maka dia bisa pemakanan dari dalam. Kemudian setelah itu tool kita pilih sini select tool from library, kita pilih
Misalnya kita pilih end mill with radius 5 biar sesuai dengan radiusnya. Kemudian kita centang. Kemudian kita ini klik edit tool. Kemudian kita masukkan di sini nilainya, overall length-nya, panjang keseluruhannya misalnya 50. Terus ini cutting length-nya tadi 5, berarti ini 8 ya. Terus ini radiusnya 1. Terus ini shoulder length-nya misalnya dibuatkan jadi 20. Terus next. Terus ini tool number-nya kita ganti 1, maka enter akan berubah ini. Kemudian ini dasar-dasarnya adalah JS-nya, cutting speed-nya, terus ada spindle speed-nya. Ini dihitung berdasarkan rumus, cuma kalau misalnya berdasarkan pengalaman, fit rate-nya misalnya kita bikin 2000, enter, maka ini akan berubah FPT-nya. Kemudian ini spindle speed-nya kita bikin 5000, enter, maka ini juga akan berubah. Kemudian setelah itu kita klik finish. Setelah itu holdernya kita ganti, ini holder yang biasa, kita ganti holder yang ya, artinya ini biasa jangan dipakai ya, bentuknya tidak sesuai dengan real, artinya menyesuaikan dengan realnya. Kita klik B2J30016 seperti ini yang biasa dipakai. Kemudian cut parameter stock, kemudian cut parameter di sini step down-nya kita ganti adalah kemampuan untuk, ini adalah turunnya pisau, ini adalah per 1 mili, kita ganti 1 mili. Kemudian ini adalah X over-nya adalah area step over area dari ini pemakanan itu seberapa efektif, yaitu kita bikin 65%, karena dia bentuknya ada radiusnya, bentuknya ball nose, sehingga kecuali kalau end mill maka 85%. Itu kemudian kita selanjutnya ini stroke Jodia motion ini off, kemudian step solo ini kita centang, ini, kemudian kita ini mulai dari permukaannya yaitu 0,0 sini, ini ada titik 3 ini klik berarti 0,0 include, kita include stock itu maksudnya adalah material raw-nya itu ada bahan mentahnya ikut dikerjakan. Just for stock to live itu adalah sisa dari dinding dinding dari ini diberi sisa yaitu 0,2. Kemudian ini kita klik di sini, pengerjaan minus 15, ini include. Kemudian setelah itu link parameter ini titik aman pertama kita buat 30 di atas benda kerja 30 mili. Kemudian ini absolute, ini full vertikal, artinya gerakannya dia nanti kembali ke titik 0,0 dari turun kembali ke 0,0. Kemudian parkiran sama dengan ini, yang dirubah sini horizontal, gerakannya adalah horizontal. Kemudian ini same lead in out ini disamakan biar vertikal ini sama dengan kiri dan kanan ini sama. Secondary lead ini kita centangnya kita hilangkan, ini angkanya nggak ada yang dirubah. Kemudian kita masuk ke entry motion itu untuk bisa mendetek ke kolam sini atau bagian-bagian yang sempit seperti ini.
kita bisa helix, bisa profil RAM. Kalau profil RAM, maka ini profil RAM ini 16, ini tadi 5 ya diameternya, maka dirubah menjadi 8. Kemudian ini 1, ini 1 gitu. Menyesuaikan dengan diameter dari itu 5, berarti ininya dibuat di atas 5, tapi ya kurang lebih tambah setengahnya. Setelah itu ini sudah, setelah itu kita ke ini nggak ada yang dirubah, kemudian ke sini ini nggak ada yang dirubah, kemudian ke plan. Pastikan plan adalah top, top, dan top, artinya pandangan dari atas, working coordinate system dari atas, plan-nya dari atas, construction plan-nya dari atas. Tanya tahunya dari mana nih? Ini construction plan atas, tool plan-nya atas, BCS yang work coordinate system-nya juga top atau atas. Nah setelah itu bulan nggak ada yang berubah, sudah selesai nih, tinggal kita centang. Ini sedang proses. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, maka kita uji coba dengan ini verify selected operation. Ini yang dicentang ini, folder ini centang hijau. Kemudian kita tunggu prosesnya. Dengan verification tool ini, maka ini slow, ini agak dipelankan dan kelihatan gerakan toolnya. Nah, ini mulai dari tengah, makan terus seperti itu proses ininya, pemakanannya. Makan bagian luar dengan kedalaman 15 mm. Ini udah selesai nih proses. Ini udah selesai proses milling untuk pembikinan aspa. Bagian ini adalah aspanya, bagian ini adalah bagian yang dijepit dengan ragumnya. Demikian untuk tutorial pada kali ini. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.